Sinyal pertamanya pun begitu, menunjukkan bahwa dia rock and roll gitu loh, Mas. Ya kan, dia menunjukkan rock and roll. Jadi market ngelihatnya, waduh, yang kemarin aja Jazz aja masih kita khawatir, ini mau main rock and roll gitu. Sinyal pertama Menkyu baru pun komunikasinya masih Anwar kan itu. Sinyal pertamanya pun begitu, menunjukkan bahwa dia rock and roll gitu loh, Mas. Ya kan, dia menunjukkan rock and roll. Jadi market ngelihatnya, waduh, yang kemarin aja Jazz aja masih kita khawatir, ini mau main rock and roll gitu. Jadi ya menurut saya itu yang kita bisa baca. Mungkin Pak Prabowo butuh seorang cowboy yang bisa nyanyi rock and roll sehingga bisa lebih bagus gitu. Kalau Bu Sri Mulyani kan lebih jaga kestabilan, letupannya sedikit. Kalau ini mungkin pengen yang lebih hype gitu. Jadi gini, Mas, narasi yang sekarang berkembang ya, propaganda yang berkembang di grup WA di mana-mana, mengatakan bahwa era IMF itu udah berakhir dalam poros dunia. Sekarang tuh eranya BRICS. Kurang lebih begitulah narasi yang dikembangkan. Saya nggak tahu lah, tapi kemungkinan narasi dari... Ya, saya juga terima WA itu. Ya, buzzer-buzzer pemerintah lah, karena kurang lebih begitulah. Saya nggak tahu juga, karena beredar sekali ya. Pertanyaan saya kan simpel, Mas. Kalau kita bicara geopolitik. Ya, rezim IMF itu bisa jadi ruling currency Amerika Serikat dengan sekutunya di SDR IMF. Itu karena menang Perang Dunia Kedua. Kalau sekarang BRICS mengambil alih bendera IMF, menurut pemahaman saya, dalam sejarah dunia akan ada perang fisik dulu. Menarik bagi saya, kalau ini kita sudah memilih siding seperti ini, apa betul kita akan memasuki ke dalam kubu perang di kubunya BRICS melawan IMF? Kita udah siap ya, Mas? Ya, kalau berdasarkan pemahaman saya, dari data-data yang ada, dari sisi uang beredar, kita sangat tergantung kepada stabilitas pasar keuangan. Betul, kita lihat Cina sebagai fenomena baru dari sisi perdagangan. Tapi bahkan Cina sekalipun, Mas, itu tergantung kepada yang namanya ekses likuiditas yang diciptakan oleh Jepang yang memayungi Asia pasca krisis moneter dengan bunga rendah. Dan yang terjadi sekarang, Jepang bunganya naik lagi ke atas, mendekati ke era-era tahun 70 ketika dia pertama kali memberikan ekses likuiditas untuk Asia. Dan yang terjadi sekarang, Cina juga bunganya tinggi. Dan Cina pun tidak pernah mendeklar bahwa dia musuhnya Amerika loh. Enggak. Bahwa dia bagian tersendiri yang terpisah dari Amerika. Yang ribut soal perang itu kan cuma Putin sama itu, Korea Utara. Ya kan? Kalau Cina kan selalu dia dalam negosiasi seperti itu. Jadi menurut saya, kalau ini yang dilakukan, pertanyaannya sederhana aja. Apakah kalau kita sekarang siding ke kubu BRICS mau nggak melakukan seluruh revolving terhadap surat-surat hutang kita? Itu aja, simpel aja, Mas. Nggak mau sih menurut saya. Gitu loh, simpel aja. Simpel aja. Jadi artinya simpel aja. Ya kan, simpel aja gitu. Jadi selama sekarang ini kita belum bisa keluar dari aturan IMF dan segala macam itu ya? Ya makanya pelajaran sejarah kita, Mas. Apa yang Bung Karno tempuh non-blok kan? Iya. Ketika era setelah Perang Dunia itu memunculkan dua blok, Bung Karno kan merintis konferensi Asia Afrika non-blok. Padahal kalau dia mau, dia bisa ya? Iya, artinya menurut saya, kalau kita juga ingin memainkan permainan di tengah dunia yang tidak pasti, di tengah kita punya pekerjaan rumah kita yang besar terhadap ketimpangan ekonomi kita, ngapain sih kita ikut-ikutan perang yang bukan kita yang mainkan? Iya. Kalau lihat dulu Bung Karno, non-blok. Kenapa kita tidak merintis non-blok? Menarik nih, Mas. Ya kan? Kenapa kita tidak merintis non-blok? Kalaupun juga sekarang gini, ya saya hubungan baik sama BRICS, saya hubungan baik sama IMF. Gitu loh. Ya. Dan menurut saya, pertanyaan saya, apakah seorang Purbaya Yudi Sadewa setuju sama BRICS? Mungkin setuju. Tapi sepanjang saya tahu sih, Mas, karena saya juga orang capital market. Orang capital market tuh ya ilmunya ya neoliberal kok. Kapitalisme. Likuiditas diatasi oleh market.
Ya kan? Ya. Itu ya pertanyaan mendasar saya. Mas, Jadi yang menarik, ketika Pak Purbaya itu dilantik, meskipun ada omongan kontroversial yang mungkin nggak ada hubungan sama ekonomi sebenarnya karena keseleo lidah. Tapi beberapa kalangan ada dunia usaha menyambut dengan positif juga. Mungkin akan ada perubahan-perubahan tertentu yang membuat dunia usaha jadi lebih menarik, lebih berkembang lah menurut beberapa orang Kadin ya. Memangnya sebelumnya buat dunia usaha situasi ini memang cukup berat Mas, ekonomi kita, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan proyek, industrialisasi juga tidak berkembang gitu. Jadi gini Mas, kalau saya ditanya reshuffle ini perlu nggak? Saya jawab perlu. Ya, karena Bu Sri Mulyani menurut saya sudah masuk low diminishing return dan ke arah melemah. Ya. Ya, jadi artinya kita memang harus game changer, orang yang memang punya merubah permainan. Setuju saya di level itu. Menjawab pertanyaan Mas Galip ini, saya ada dengar presentasinya Purbaya lah, karena kan sekarang dia jadi orang yang top searching, sehingga akhirnya apapun yang dia omongin dia dipotong-potong gitu ya. Padahal dia di LPS juga ngomongnya kontroversial juga, cuman nggak banyak kemakan aja gitu. Nah saya dengarlah dia mengatakan gini, di zaman SBY dia bilang pertumbuhan ekonomi kita itu solid, solidnya itu karena sektor swasta yang invest, gitu loh. Yeah. Di zaman Jokowi solid, tapi yang invest itu pemerintah masih solid. Dia kemudian memberikan tesis, kalau zaman Prabowo bisa ngawinin antara pemerintah dan swasta, maka 6%, 8% itu achievable, dia bilang. Oke? Yeah. Sekarang saya ingin kepada memberikan argumentasi apa yang beredar itu. Zaman SBY, kita mengalami postur yang berubah dalam geopolitik, Mas. Setelah Cina dihantam oleh Alan Greenspan lewat kenaikan harga minyak, karena Cina importir terbesar minyak, Cina kalah, kemudian dia merubahlah yang namanya ketergantungan impor minyak dia atasi dengan gasifikasi batubara. Ya, proyek gasifikasi batubara ini juga membuat Cina ini front loading terhadap semua logistik batubara, beli banyak batubara. Jadi saya ingin mengatakan kepada Menkyu, Pak Purbaya, di zaman SBY, momentum itu ada karena yang namanya batubara kita dan sawit kita ada bayarnya. Oke? Kenapa begitu Jokowi memerintah ini melemah? Karena gamenya sudah berubah. Cina sendiri sudah mendorong ke arah green energi ya. Green energy transisi. Ininya mengurang. Sehingga swasta pun terjadi penurunan batubara dan sawit kita. Ya. Jadi saya ingin mengatakan swasta yang mana nih? Nah, sekarang pertanyaannya Mas Purbaya. Mas Galip jadi Mas Purbaya lagi. Mas Galip, pertanyaannya kan gini. Kenapa dari pengusaha ada juga keresahan itu? Gini Mas, karena sektor kita itu ditopang oleh sektor batubara, sawit dan sebagainya. Begitu terjadi pengurangan dividen BUMN, terjadi pengurangan segala macam. Efisiensi belanja pemerintah. Yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kemarin, Bu Sri Mulyani, meningkatkan PNBP. Beliau jawab di DPR bahwa dari 84 triliun yang keluar karena diambil dana antara, 40 triliunnya sudah bisa diraih oleh Departemen Keuangan lewat PNBP. PNBP itu mengenai pengusaha-pengusaha kita. Di batubara, di sawit dan sebagainya. Di tengah harga batubara dan sawitnya udah nggak sebagus dulu. Iya. Jadi ibaratnya Mas Galip, di tengah margin yang tinggal segini, Anda ditarikin lagi sama PNBP, margin Anda tambah tipis, harganya nggak ada. Anda suka nggak sama Menteri Keuangannya? Pasti nggak suka. Nah, idenya Purbaya kan sektor swasta kan didorong. Yeah. Ya berarti kan di level pengusaha menganggap yang kayak gini akan dirubah kan? Yeah. Kalau yang ininya dirubah, pertanyaannya ngejar pajaknya dari mana? Untuk penerimaan negaranya? Ke masyarakat kan? Yeah. Jadi menurut saya ini akan masuk akal kalau program-program Pak Prabowo mengalah. Tapi apakah Menteri Keuangan Purbaya, ya Sri Mulyani aja yang orang bilang sekekeh itu nggak bisa merubah? Yeah, yeah.
Apakah Menteri Keuangan Purbaya bisa meyakinkan Presiden Prabowo, Pak, untuk kita bisa mendorong pertumbuhan, agar kita juga tidak nyekek pengusaha, agar pengusaha ini bisa reinvestment, agar kita juga bisa menggalikan ini, kayaknya kita harus otak-atik belanja, Pak. MBG, Profesi Murah Putih, ya, ini diturunin sehingga yang ini akan win-win. Saya ingin mengatakan, kalau pengusaha sekarang optimis bahwa PNBP akan dirubah oleh Menteri Keuangan yang baru, korbannya kan masyarakat. Sepanjang belanjanya tidak dirubah. Atau menambah yang namanya surat hutang. Tapi kan banyak pengusaha juga nggak bergumam begini. Sri Mulyani ini dipakai terus tuh soalnya dia bisa jualan hutang. Artinya kita yakin Purbaya bisa jualan hutang lebih besar dari Sri Mulyani gitu loh, Mas. Jadi saya sih ingin membangun. Sebenarnya ini berarti tugas berat PR-nya Pak Purbaya itu banyak sekali ya? Oh banyak, Mas. Belum begini loh, Mas. Kalau menurut saya kan dia itu memasuki tempat yang dari 2004 sampai hari ini menterinya tuh Sri Mulyani. Udah kayak Pak Harto, Mas. Loh iya dong. Iya. Makanya tidak. Mungkin ada di Kementerian Keuangan yang dulunya hanya staff, sekarang udah jadi pejabat kali ya? Oh iya, kan gini, Mas. Tidak heran kalau kemarin kan begitu hipnya ya. Dikasih lagu, Karena ditangisi. semua orang yang di situ tumbuh bersama Sri Mulyani Indrawati. Melepas ibunda. Iya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Purbaya punya leadership yang cukup? Di tengah orang-orang yang sangat mencintai Bu Sri Mulyani. Iya. Kan itu juga bukan persoalan gampang loh, Mas. Tantangannya itu kalau bukan leadership yang betul-betul leadership yang kuat, yang minimal tuh direspek tuh begini. Kalau sinyal pertamanya aja udah error kayak gini kan, gitu loh, Mas. Maksud saya udah error kayak gini kan, yang di bawahnya juga ya bagusan menteri gua yang dulu kan gitu kan. Kalau iya nggak? Hah? Jadi tugas dia Kecuali kalau kan Pak Purbaya sering dibilang cowboy, dia jadi jenggo gitu. kayak Ahok gitu. Tapi menurut saya antara Ahok dengan Purbaya agak beda loh, Mas. Kalau ya kan kalau Ahok kan memang tipikal orang yang ya gitu ya. Kalau ya mohon maaf kata lah gitu. Beliau kan selalu mengatakan, oh saya ini orang jagoan, orang segini gitu. Ya menurut saya tapi kan di area analisis terus, Mas. Bukan di arena eksekusi ya. Berarti pembuktian dari Pak Purbaya adalah dengan hasil yang akan dia lakukan nanti ya? Iya, jadi saya setuju aja, Mas. Misalnya Pak Prabowo ingin mengatakan, oke saya ingin game changer betul. Saya ingin Menteri Keuangan yang bisa menggali potensi, nggak gini-gini terus deh. Ya saya bisa saja mengatakan gini, oke Pak Purbaya misalnya ngomong deh sama Danantara. Danantara, ini kita ngeluarin Patriot Bond deh, tapi Patriot Bond-nya untuk menggerakkan sektor UKM kita, sektor informal kita. Ya kan? Transformasi pertanian ke sektor jasa pertanian. Uangnya dari mana? Dari pengusaha. Nanti saya kasih insentif pajak ke pengusaha. Tapi pengusaha dapat insentif pajak dengan memasukkan uang ke Patriot Bond. Patriot Bond-nya dipakai untuk pembiayaan pembangunan. Oh, cakep tuh. Kalau itu yang akan dilakukan, saya percaya game changer. Kalau berani. Kalau berani. Tapi kalau misalnya beliau juga mengatakan ke Danantara gini, oh nggak bisa bos, ini soalnya mau dipakai untuk ini. Ya kantong kiri kantong kanan gitu loh pengusaha juga. Jadi maksud saya dukungan pengusaha itu, apa juga pengusaha akan memberikan dukungan kepada seorang Purbaya Yudi Sadewa, kalau Purbaya Yudi Sadewa pun out of the box. Ya, benar. Jadi saya ingin mengatakan, apakah Pak Prabowo memang memilih leader sekuat ini? Leader yang bisa memastikan bahwa pengusaha ikut saya. Leader yang bisa memastikan Danantara ikut saya. Leader yang bisa memastikan Gubernur BI percaya dengan saya. Leader yang bisa memastikan lembaga multilateral, percaya kepada saya. Tapi kemudian saya lakukan itu untuk rakyat. Merinding saya jadinya. Saya rasa kalau memang itu assessment Pak Prabowo, saya ikut mendoakan. Tapi menurut saya, hidup ini kan nggak hanya omon-omon kata Presiden. Iya dong. Mas, saya punya ide kayak gini. Gini. Saya disuruh gitu.
Saya juga paham, Mas. Saya ngomong sama konglomerat mungkin juga lebih sulit. Dia nganggap siapa lu anak kemarin sore. Hah? Iya nggak? Ngomong sama ini, siapa lu? Kan kita tuh harus juga bisa mengukur baju kita bukan dengan baju orang lain. Ya kan? Oke.